bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Allah akan berbicara kepada kami. Hati kami melalui Roh Kudus-Mu boleh disiapkan untuk kami mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini mungkin baru pertama kali selama saya jadi gembala sidang di ininya dipakai? Ya. Oh, oke. Oh iya. Nah, saudara-saudara, mungkin ini pertama kali ya saya menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Puspawarno, dan senang. Mudah-mudahan secara rutin nanti berapa waktu kemudian akan bisa melayani lagi di tempat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu Gereja sebagai Tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, Saudara. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang genap. Gereja sebagai tubuh Kristus dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, saya akan coba membacakan. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang genap, yaitu mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Yang saya akan mulai. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, yang boleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Mas, tatkala Dia naik ke tempat tinggi, Dia membawa tawanan-tawanan, Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun, Dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Untuk memperlengkapi orang-orang kudus di percaya pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia pada kebijakan yang bisa tajam. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari apa yang atas seluruh tubuh, yang rapi tersusun, tertinggal menjadi satu, berkeluaran semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab yang kita baca hari ini, di dalam ayat 4 sampai 6 dan juga di dalam ayat 15, menjelaskan bahwa gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, dan Yesus adalah menjadi kepala.
Jadi jemaat ini, gereja ini adalah tubuhnya, dan Kristus Yesus itu adalah sebagai kepala. Artinya adalah bahwa gereja itu harus selalu mengikuti apa yang menjadi ajaran daripada Yesus Kristus. Dan kalau Yesus itu menjadi kepala gereja, tentunya Yesus itu menjadi yang utama dan terutama di dalam gereja. Nah, gereja itu siapa? Gereja itu bukan gedungnya yang kita tahu di dalam pengajaran kita. Gereja adalah kita, jemaatnya. Nah, artinya adalah bahwa jemaat ini harus menjadikan Kristus yang utama dan yang terutama. Bahkan di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus memerintah dan mengendalikan seluruh tubuh. Dan juga dalam ayat 15, Kristus menjadi teladan dan tujuan pertumbuhan kita, saudara. Jadi gereja harus terus meneladani Yesus. Gereja terus meneladani Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah menjadi kepala, panutannya, yang disembah, yang menjadi pimpinan daripada gereja itu. Nah, ia yang menerima hormat dan pujian dalam kemuliaan, ya, dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, gereja harus bisa mempermuliakan Allah. Gereja harus terus meninggikan Tuhan. Gereja harus terus bisa mempermuliakan Yesus Kristus yang menjadi kepala. Karena kita ini tubuhnya. Nah, kita semua adalah tubuh Yesus. Bagaimana tubuh Kristus itu sesungguhnya? Kita akan lihat klip. Yang pertama adalah tubuh Kristus itu rapi tersusun, saudara. Dalam ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Rapi tersusun, saudara. Ya. Jadi artinya walaupun kita ini gereja, umat Allah, kita ini berbeda-beda. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ya, anggota tubuh itu berbeda satu dengan yang lain, tetapi menjadi satu kesatuan, saudara. Kita kalau kita gambarkan tubuh kita ada tangan, kita ada kaki, ya, ada bagian-bagian tubuh yang lainnya, semuanya diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Demikian pula saudara dan saya, bahwa anggota tubuh gereja itu walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap harus ada satu kesatuan, saudara. Satu dengan yang lain, kita bisa membangun kebersamaan di dalam gereja kita. Kita masing-masing tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, saudara. Tangan tidak bisa merasa bahwa tangan ini yang paling hebat, tidak bisa merasa bahwa mata ini yang paling baik, tidak bisa mengatakan bahwa kaki ini adalah paling top, tidak. Tetapi anggota tubuh walaupun berbeda, tetapi kita harus tetap satu kesatuan, yaitu mempermuliakan Tuhan. Jadi walaupun di dalam gereja ini saudara ada yang merasa lebih berpengalaman, saudara ada yang merasa lebih pintar, merasa ada yang lebih hebat, tak perlu, saudara. Jemaat tidak perlu merasa Anda paling hebat di gereja. Saudara tidak perlu merasa Anda paling pintar di dalam gereja. Anda tidak perlu merasa Anda paling berpengalaman di dalam gereja. Tetapi kita yang utama adalah kita ini adalah satu kesatuan, di mana kita harus bisa membangun sinergi satu dengan yang lain, membangun kebersamaan di dalam gereja untuk mempermuliakan Allah. Kenapa seringkali di dalam gereja ada banyak keributan-keributan? Kenapa? Karena setiap orang di dalam gereja itu merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, dan paling berpengalaman, dan paling bisa mengelola gereja. Itu menjadikan tubuh Kristus tidak bisa ada persatuan, saudaraku. Kalau gereja sudah tidak ada persatuan di dalamnya, kalau gereja itu sudah tidak pernah bisa bersatu, maka yang senang iblis, kenapa? Karena gereja tidak bisa bertumbuh. Karena gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita mesti ada satu kesatuan, ya. Harus bisa ada kebersamaan di dalam gereja. Allah menempatkan setiap anggota sesuai dengan peran masing-masing. Di sini ada berapa puluh orang. Saya percaya bahwa setiap orang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjalankan perannya, untuk mempermuliakan Allah. Setiap kita masing-masing punya peran, saudara, ya. Jadi ada gembala sidang, ada pengurus gereja, dan ada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Masing-masing mari kita jalankan peran kita dengan baik. Tidak usah kita merasa peran kita yang paling top,
Tidak usah kita merasa peran kita yang paling baik di dalam gereja. Tidak usah kita merasa peran kita yang paling penting di dalam gereja. Tidak penting itu, saudaraku. Ya, kalau di dalam gereja ada orang yang merasa paling dan paling, disitulah setan sedang berusaha untuk merusak gereja. Supaya gereja itu tidak pernah bisa bersatu, gitu loh, saudara. Nah, kalau gereja itu tidak pernah bisa rukun, maka gereja itu isinya kisruh melulu. Ya, gereja isinya ribut melulu, saudara. Nah, kalau gereja itu sudah kisruh, gereja itu sudah ribut terus, maka tidak akan pernah sempat untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Maka tidak akan pernah sempat memikirkan bagaimana mengembangkan gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu dia disibukkan dengan kisruh-kisruh, keributan-keributan di dalam gereja yang sebetulnya tidak penting. Itu memang cara setan, saudara. Ya. Makanya kalau di dalam gereja, maaf di sini saya tidak tahu persis ada atau tidak, mudah-mudahan tidak ada. Kalau di sini ada anggota gereja yang sedang selalu membuat keributan, kisruh di dalam gereja, sesungguhnya orang itu sedang kerasukan setan. Ya, kalau ada anggota gereja yang sering buat keributan, lihat aja, itu lagi kesurupan, biarin aja kesurupan. Karena dia sedang dipakai oleh setan untuk membuat gereja Tuhan supaya tidak bisa berjalan dengan baik. Senang setan, saudaraku. Makanya ketika Yesus itu mau menjalankan pelayanannya, terus menjalankan pelayanan, dan dia mau mati di kayu salib, setan itu berusaha supaya menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Setan itu berusaha menggagalkan bagaimana supaya rencana Allah, Yesus itu tidak disalibkan. Yesus mendapatkan pencobaan ketika Yesus setelah dibaptiskan, dia dicobai oleh iblis. Ya. Ketika Yesus akan ditangkap, Yesus akan muncul sebuah keraguan dan kecemasan dengan ketakutan, saudaraku. Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Secara manusia dia mengalami ketakutan juga, saudara. Tapi Yesus tetap berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dan makanya saudara itu jangan mau dipakai sama setan, saudaraku. Ya, kita masing-masing mempunyai tugas. Gereja ini harus terus bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara jangan mau dipakai sama iblis, saudaraku. Ya. Kalau saudara takut dengan setan di perapatan, di rumah kosong, di rumah saudara ada yang tunggu tidak rumah saudara? Ada yang tunggu tidak rumah saudara? Siapa? Hah? Ya saudara yang tunggu tuh. Ya kan? Kebanyakan orang mungkin takut dengan waktu rumahnya serem. Oh di sana di pohon itu ada ini apa namanya? Yang jaga, ada yang tunggu, ini perapatan ini ada yang tunggu. Saudara, buat apa kita takut sama setan-setan gelandangan itu? Yang perlu ditakutkan adalah kalau setan itu ada di dalam hati saudara. Setan ada di dalam pikiranmu. Setan ada di dalam kehidupan. Itu yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena itu kalau sudah mempengaruhi kehidupan kita, akan membawa kita, saudara dan saya, berperilaku seperti yang dituntut oleh iblis. Padahal Yesus adalah kepala gereja, Yesus adalah pimpinan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau mengikuti apa yang jadi pimpinan Allah, tetapi kita mau mengikuti apa yang jadi keinginan setan. Jadi saudara-saudara, kita punya peran. Setiap orang jangan merasa tidak dipakai oleh Tuhan. Setiap anggota gereja tidak usah merasa bahwa saudara nggak dipakai di gereja. Gereja berharap bahwa saudara mau bisa terlibat di dalam pelayanan. Allah berharap sebagai kepala gereja bahwa saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi karena kesombongan kita, seringkali kita merasa bahwa aku lebih baik daripada orang lain, tapi kok aku tidak dipakai oleh gereja. Gereja itu tidak pernah nyingkirin orang, saudara. Ya, gereja itu tidak pernah nyingkirin orang. Tetapi gereja ingin berusaha membuat supaya setiap jemaat itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, mari kita menjadi anggota gereja yang bisa
rapi tersusun, saling merasa kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk kita mempermuliakan Allah, kita untuk membangun pekerjaan Allah supaya gereja kita bisa bertumbuh dan berkembang. Bagaimana gereja Tuhan di tempat kita ini akan semakin bertambah jiwa-jiwanya. Itu yang kita pikirkan, saudara. Bukan kita memikirkan ya itu banyak gereja seperti itu, saudara. Ribut, kisrah terus. Sampai tidak sempat mikir bahwa pekerjaan Tuhan. Sampai tidak sempat mikir gimana caranya itu bisa bawa jiwa-jiwa baru. Ya karena itu tadi, saudaraku ya, kita merasa selalu waktunya habis untuk memikirkan hal yang tidak baik, yang tidak penting itu. Sekarang sudah waktunya, saudara dan saya, kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita ini mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita ini menjalankan peran kita sebagai umat Allah, maka disitulah kita akan bisa merasa membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu terikat menjadi satu dalam ayat 16, saudara. Ya, terikat menjadi satu. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya, karena kita ini satu tubuh, saudara. Ya. Ayat 4 sampai ayat 6 menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah satu tubuh. Dikatakan kita satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Kita ini sama dalam sebuah keluarga, saudara. Ya, jadi kita terikat menjadi satu. Jadi kita ini sudah diikat menjadi satu karena kita ini ada satu roh, kita satu baptisan, satu Allah Bapa. Ya, secara duniawi kita satu gereja. Makanya saudara dan saya, kita harus bisa membangun sebuah kebersamaan di dalam gereja kita karena kita ini adalah satu tubuh. Saya tidak pernah dengar cerita, saudara, tangan itu kok berantem, tangan kanan sama tangan kiri kok berantem, tidak pernah, saudara. Karena terikat menjadi satu tubuh, saudara, satu, gitu loh. Saya kok tidak pernah dengar cerita tangan sama kaki kok berantem. Pernah saudara lihat itu? Tangan saudara sama kaki saudara berantem, pernah enggak? Ya karena terikat menjadi satu tubuh, saudara. Masing-masing diberikan karunia, kemampuan yang berbeda-beda untuk bisa menjalankan tugas. Demikian pula dalam kehidupan kita, bahwa Allah masing-masing memberikan karunia dalam kehidupan kita yang berbeda. Kita diberikan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain untuk kita membangun gereja Allah, membangun gereja Tuhan, membangun pekerjaan Allah, dan kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dalam ayat 11 sampai 13. Jadi kita yang terikat menjadi satu tubuh, saudaraku, yang sudah tidak bisa lagi kita tercerai-berai. Jangan kita mempunyai pikiran untuk kita menceraikan dari tubuh kita. Tidak ada tangan ini mau menceraikan dari tubuhnya, tidak ada. Tapi seringkali yang menjadi adalah bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak Allah, orang-orang Kristen, mereka justru merasa ingin menceraikan dari dirinya sendiri, menceraikan dari gereja, menjauh daripada gereja, ingin menjauh daripada kesatuan daripada gereja itu, saudaraku. Jadi kita sudah diikat menjadi satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu Allah, satu iman. Dan kita masing-masing mendapatkan, mempunyai karunia, kemampuan, talenta yang berbeda-beda. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita ini satu tubuh, maka kita harus bisa membangun kerjasama yang baik satu dengan yang lain untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat kita ini. Sudah waktunya, saudara, sudah waktunya buat kita bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama saling kita mengikat satu dengan yang lain. Tidak usah kita memikirkan bagaimana kita akan menjauh daripada gereja, menjauh daripada pelayanan. Tapi sekarang waktunya buat kita bersatu padu. Saudara dan saya bisa bersama-sama di gereja ini untuk memikirkan ke depan langkah gereja kita yang lebih baik. Langkah ke depan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa baru. Langkah ke depan untuk kita supaya gereja Tuhan kita bertambah jemaatnya. Kehadiran terus mengalami peningkatan, sekolah minggu terus mengalami peningkatan. Siapa yang memikirkan? Ya kita semuanya, saudaraku.
Siapa yang memikirkan sekolah minggu di gereja kita supaya bisa bertambah muridnya? Kita semuanya. Kalau kita ini adalah menjadi satu tubuh, kalau kita terikat menjadi satu, maka sekarang waktunya buat Bapak Ibu Saudara kita semuanya, bahwa kita adalah saling membutuhkan, kita harus saling melengkapi. Sudah waktunya saudara dan kita membangun pekerjaan Tuhan menjadi semakin lebih maju lagi. Mari sekarang kita waktunya untuk memikirkan ke depan. Apa yang harus kita lakukan supaya gereja kita bertumbuh berkembang? Apa yang kita lakukan untuk jemaat di gereja kita bisa mengalami pertambahan? Bagaimana supaya sekolah minggu di gereja kita boleh mengalami pertumbuhan? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, saudara. Bagaimana dengan suasana pandemi yang seperti sekarang ini, gereja bisa tetap hidup? Bagaimana supaya gereja tidak lesu? Ini yang kita pikirkan ke depan, saudara. Yang harus bersama-sama. Seluruh gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pengurus gereja mulai memikirkan di sana. Ya, jadi tidak usah saudara dan saya kita gereja ini meributkan hal yang remeh-temeh itu dan sudah bukan waktunya lagi. Buang energi, buang waktu, buang kesempatan gitu. Semua itu membuang waktu, membuang kesempatan, membuang tenaga, sampai kita nanti lupa memikirkan bahwa gereja Tuhan ke depannya harus berbuat seperti apa untuk semakin lebih baik lagi. Sekarang waktunya saudara, ya, untuk kita terus membangun gereja Tuhan. Klik. Kalau kita yang terikat menjadi satu, saudara, bagaimana kita bisa menjadi satu tubuh? Di dalam ayat 22 dikatakan kepada saudara dan saya, di dalam Efesus pasal 4 ini dijelaskan kepada saudara dan saya, supaya kita ini jangan menganggap ringan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Mari kita akan bersama-sama bahwa kita ini masing-masing penting di hadapan Tuhan. Kita masing-masing ini penting di hadapan Allah. Kita masing-masing ini bermanfaat. Kita tidak perlu menganggap yang satu lebih remeh dan menganggap satu dengan yang lainnya tidak penting, dan menganggap dirinya yang paling penting. Tidak, saudara. Ya, tapi kita semuanya sama untuk kita memikirkan gereja Tuhan, memikirkan pekerjaan Allah. Tidak perlu menganggap ringan tugas satu dengan yang lain. Ya, apapun tugas pelayanan kita, saudara, apapun tugas pelayanan kita, jangan kita menganggap ringan pekerjaan Tuhan itu. Jangan menganggap ringan pelayanan yang dilakukan oleh orang lain. Dan jangan menganggap bahwa ini adalah pelayanan yang paling penting, saya yang harus mengerjakannya. Tidak. Semuanya kita bersama-sama menjadikan bahwa pelayanan kita ini semuanya adalah penting. Jangan menganggap ringan anggota yang lain, tetapi mari kita akan bersama-sama saling menghargai di dalam gereja, menghargai pelayanan kita di dalam gereja kita, supaya gereja kita akan jadi semakin lebih hidup lagi. Klik. Yang terakhir, saudara. Ini pulangnya gak sih ini, saudara? Mau tak tambahin atau mau cukup? Ini yang terakhir, saudara. Ya. Gereja sebagai tubuh Kristus, kita harus punya komitmen pada tubuh Kristus, saudara. Ya. Bagaimana tubuh Kristus itu? Bagaimana tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu adalah komitmen. Komitmen pada tubuh Kristus. Kalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, saudaraku. Ya. Kalau ada anggota gereja sedang dalam kesedihan, maka kita juga bisa turut dalam kesedihan. Jika ada anggota dihormati, semua juga turut bersukacita. Jadi artinya kita ada kebersamaan di dalam gereja ini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 jelaskan kepada kita bahwa harus ada komitmen. Bahwa saudara dan saya kita ini harus bisa saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain, saling menolong di dalam gereja. Di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan keseharian kita pun juga harus bisa saling menopang. Kita harus bisa saling memperhatikan sebagai tubuh Kristus. Ya, sebagai anggota gereja satu dengan yang lain harus bisa saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong. Demikian pula dalam pelayanan kita juga harus bisa saling menopang, kita saling membangun, kita saling menolong satu dengan yang lain. Kita harus bisa memberikan support,
mendukung satu anggota dengan anggota yang lainnya di dalam pelayanan di gereja kita. Saudara, mari kita akan bersama-sama memfungsikan diri kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Semuanya penting kita. Semuanya sangat diperlukan Tuhan. Semua dibutuhkan oleh Allah. Semuanya kita memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda. Kita diberi kemampuan yang tidak sama. Dari ketidaksamaan kemampuan itulah yang akan membuat saudara dan saya harus bisa memfungsikan diri sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Saya percaya ketika jemaat Tuhan di dalam gereja itu mau memfungsikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan baginya, maka gereja itu akan menjadi gereja yang hidup. Gereja itu akan menjadi gereja yang berkembang. Kenapa? Karena masing-masing melaksanakan tugas untuk kepentingan pembangunan seluruh tubuh. Jadi mari kita akan bersama-sama mulai memikirkan bagaimana kita akan membangun, melaksanakan pembangunan tubuh Kristus di gereja kita. Bukan persoalan gedungnya, tetapi bagaimana sekali lagi kita akan menambah jiwa-jiwa baru. Bagaimana kita akan bisa menambah murid-murid baru. Bagaimana kita akan bisa menambah kehadiran di gereja kita di tempat ini. Ini yang harus jadi pemikiran kita bersama di dalam gereja kita sebagai tubuh Kristus. Ini yang harus kita pikirkan untuk kedepannya sebagai tubuh Kristus. Sehingga gereja kita menjadi gereja yang terus tetap hidup di masa-masa yang semakin hari mungkin kehidupan menjadi semakin berat, tetapi gereja terus berjalan dengan kuasa Allah. Kita tidak pernah tahu, mungkin Tuhan akan tambahkan jiwa yang semakin banyak di gereja kita. Kita juga tidak akan pernah tahu bahwa gereja kita di tempat ini akan menjadi penuh. Kita tidak pernah tahu itu kapan akan terjadi. Tetapi Tuhan inginkan adalah kita sebagai tubuh Kristus bisa bersama-sama melaksanakan tugas, bersama-sama mengembangkan kemampuan, bekerja sama satu dengan yang lain, merasa semuanya penting di hadapan Tuhan, dan merasa bahwa ini adalah tugasku sebagai gereja untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada Allah. Biarlah kiranya firman Allah yang kami renungkan pada pagi hari ini akan menolong kepada kami untuk kami dapat mengerti dan paham setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.